Oke, kita doa ya. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu, urapi kami, biar Roh Kudus-Mu menyertai kami terus, Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dia, pakai dia sebagai alat-Mu, ya Bapa. Berilah kami kekuatan dan tubuh yang sehat. Sebentar lagi hamba mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Hendra Winata. Yo. Baiklah, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk puji-pujian, pujian penyembahan. Oke, tolong dilihat ya, bisa masuk nggak nih? Tes 1 2. Bisa dengar suara ini? Bagus. Bagus, Pak Dani. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Ya, kita lanjutkan dengan lagu yang kedua, Tetap Setia. Walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Ya, kita akan terus berjuang sampai satu saat Tuhan mendapatkan kita sebagai umat-Nya yang setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Ya, sekarang tibalah saatnya kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lingkupiku.
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas resa, ku tenang sebab Kau Allah. Haleluya. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Bapak Pendeta Melkianus. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan satu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa yang ada di grup Family Ministry ini. Bapak, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ampun atas pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Roh Kudus. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh menerima firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami. Beri kami hikmat, beri kami pengertian-pengertian yang baru, beri kami kekuatan. Agar ketika kami membaca, kami merenungkan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Biarlah kami terus bertambah teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu, urapi kami semuanya, hamba-hamba Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik, menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom, selamat sore Bapak Sutarjo. Ya, selamat sore Ibu Foni Kumpala, Bapak Johannes Sumarmo, Bapak Pendeta Hendra Winata, Bapak Joni Iskandar SH, Ibu Grace Mail, Bapak Joni Iskandar, ada dua ini ya. Iya, baik, ada Pak Liman Handoko, Pak Brahmana Sembiring Bogor, Pak Pendeta Komingguan, Ibu Lili Yusuf, kemudian ada Pak Paul, dan ada Ibu Lydia Hendra. Ya, Ibu Lydia Hendra, terima kasih, selamat sore. Ibu Lili Yusuf sedang angon ya.
Iya, shalom Pak. Shalom Bu Shalom. Lili. Ya, Shalom. puji Tuhan. Ya, Shalom Pak. ya, Ya. ya. Selamat sore semuanya. Kita sudah berdiskusi, ngobrol cukup seru tadi obrolan sampai ada eh, obrolan tentang memandikan hewan peliharaan ya. Iya, luar biasa. Ada yang mau jalan-jalan ke Turki, ya, ada yang di Belanda, ya luar biasa. Ini memang kita hamba-hamba Tuhan harus banyak refreshing karena kita hamba-hamba Tuhan ini target utamanya iblis. Target iblis untuk membunuh dan membinasakan kita para hamba-hamba Tuhan. Ya, ya. Eh, Pak Gideon, oh ya sudah di mute ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Terima kasih. kita akan baca ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Kristus pengantara kita. Saya bacakan buat kita semuanya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan luar biasa. Rasul Yohanes menuliskan ini. Yang pertama adalah anak-anakku. Kita semuanya adalah anak-anak dari Rasul Yohanes. Karena ya Rasul Yohanes kalau hidup umurnya sudah 2000 tahun lebih. Ya. Jadi layak kita disebut anak-anak. Dikatakan anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya jelas sudah berdosa. Siapapun kita, mau saya, mau Pak Yohanes Sumarmo, Ibu Lili Yusuf, Pak Joni Iskandar, Pak Liman Handoko, semua kita yang ada sore hari ini sudah berdosa. Bahkan bukan hanya kita saja, tapi seluruh dunia sudah berdosa. Amin. Karena Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kita semuanya adalah pendosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita diberi keselamatan, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Makanya dikatakan di bagian B-nya, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Padahal Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Tapi saat dikatakan oleh Rasul Yohanes ini, itu Yesus masih ada di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 2.
Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya setiap hari masih berbuat dosa. Kadang-kadang saya kesal juga di jalan, sedang jalan tiba-tiba ada yang mepet pakai motor. Kalau Bapak Ibu mungkin yang naik sepeda motor bisa lihat, atau yang naik mobil bisa lihat bagaimana perilaku pemotor di jalan. Saya masih kadang-kadang menggunakan sepeda motor, tapi ketika menggunakan sepeda motor ini tiba-tiba ada yang, apalagi di Jakarta ya, di Jakarta Jabodetabek ini, trotoar pun untuk jalan kaki itu motor ada di atasnya. Iya, motor ada di atas trotoar, dan mereka dengan santainya. Ketika ada yang menegur, mereka malah lebih galak daripada yang menegur. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tiap hari waktu saya hidup di rumah dengan di jalan, lebih banyak hidup saya di jalan. Karena perjalanan saya setiap hari dari kota ke kota, dari Purwakarta ke Karawang, dari Karawang ke Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta, Jakarta ke Tangerang, Tangerang ke Bogor, Bogor ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Bandung, ya, ke Cirebon, ke Jawa Tengah. Hidup saya setiap hari banyak di jalan. Sehingga tadi saya katakan, saya orang yang paling sering berbuat dosa setiap hari. Karena apa? Karena ada rasa kesal. Tiba-tiba dipotong, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba sen kanan belok kiri. Saya naik sepeda motor beberapa kali jatuh hanya karena ibu-ibu sen kanan belok kiri. Iya. Saya jatuh dari sepeda motor. Saya jatuh dari sepeda motor. Dan ibu itu nggak ada perkataan maaf, nggak ada. Hanya dia melirik dengan lirikan mata yang begitu nggak tahu artinya apa, tapi yang jelas mungkin dia mengatakan sorry. Begitu. Tapi dia terus pergi. Sementara saya celana sobek, jaket sobek, motor rusak, kaki berdarah. Ya, tapi dia dengan santai pergi. Di dalam hati ada rasa kesal. Di dalam hati adalah rasa marah. Tetapi kemudian Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amin. Tapi sebelum itu saya sudah melakukan dosa. Nah, bersyukur ketika saya marah, saya ingat Tuhan. Dan akhirnya saya minta ampun. Ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Artinya, dosa semua manusia bisa diampuni kalau dia mengaku dan minta ampun. Amin. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil. Dia Yesus adalah setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar perintah dan firman Tuhan, sadar atau tidak, segeralah mengakui dosa, minta ampun, bertobat, dan jangan buat dosa lagi. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini istimewanya kita sebagai anak-anak Tuhan, umat yang sudah ditebus Tuhan, yaitu kita dengan mudah meminta maaf, meminta ampun, Tuhan mengampuni. Amin. Karena kita adalah anak. Contoh, saya punya anak, saya bilang jangan main kotor, jangan main bola saat hujan, jangan main hujan-hujanan, nanti sakit. Ketika saya sedang pergi, hujan tiba. Dia main hujan-hujanan, dia main bola saat hujan, bahkan berenang di lapangan bola yang penuh dengan tanah merah itu. Dia pulang, kemudian saya menegurnya, saya memarahinya, saya suruh mandi, saya setrap dia. Dia minta maaf. Maaf Pak,
Saya bilang, iya papa maafin kamu. Tapi ada sanksinya. Sanksinya apa? Kamu besok sekolah nggak dapat uang jajan selama 1 minggu. Itu saya disiplinkan anak saya supaya dia tidak lagi melanggar aturan, perintah, dan firman atau perkataan bapaknya. Kita pun demikian ketika kita melanggar firman, ada konsekuensinya. Kita melakukan dosa, apapun itu. Entah itu mencuri, entah itu menipu, entah itu merampok, entah itu berzina, entah itu melakukan dosa yang melanggar titah dan perintah Tuhan. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Harus dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini ada 4 orang. Ada 4 orang pendeta. Sampai hari ini, sampai detik ini. Ada 4 orang pendeta yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara. 4 orang itu bukan sedikit. Karena untuk ukuran, pendeta atau hamba Tuhan seharusnya ada di gereja. Atau dia memberitakan Injil kemana. Tapi ini dia ada di penjara karena melakukan kesalahan. Kesalahannya karena dia melanggar titah, melanggar perintah dan firman Tuhan. Jangan berzina. Dia melakukan berzina. Nah, saat ini beliau-beliau ini ada di 4 penjara. Dan saya bersyukur saya layani mereka. Nah, artinya mereka sudah minta ampun. Tuhan ampuni saya. Saya sudah berdosa melakukan kejahatan. Saya yang mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memfitnah. Banyak sekali perintah Tuhan yang tidak boleh. Tapi dia melakukannya. Dia minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi konsekuensinya secara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dia harus dihukum. Seperti juga yang saya kepada anak. Anak melanggar saya hukum. Jangan diberi uang jajan 1 minggu. Dosanya diampuni. Salah satu konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan, dia harus terima. Dia menerima hukuman. Sama seperti saudara kita, 4 pendeta yang saat ini masih menjalani hukum di dalam penjara. Nah, sekarang ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perintah Tuhan itu ada berapa? Pak Pendeta Komingguan boleh jawab? Ya Pak, Atau siapapun yang boleh. Perintah Tuhan ada berapa Pak? ada 10 Pak. Ada 10, kemudian di perjanjian baru diringkas menjadi 2. 2 itu yaitu secara vertikal ke atas, kemudian secara horizontal. Secara vertikal ke atas yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Secara horizontal dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita tidak akan melanggar satupun titah, perintah, dan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi sesama, tidak akan kita melakukan kejahatan. Baik itu kita mencubit, mengejek, memfitnah, ataupun melakukan hal-hal yang besar, yang jahat kepada sesama manusia. Termasuk juga kepada pasangan hidup kita. Baik itu istri, suami, anak, orang tua, kakak, adik. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, hari-hari ini kakak dan adik, dan itu adalah hamba-hamba Tuhan, bertengkar hanya karena warisan.
Mengerikan. Bagaimana kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mau mengatakan aku mengasihi Yesus? Sementara saudara kandung sendiri, mereka bertengkar. Mereka ribut, mempermasalahkan warisan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat 3 dari 1 Yohanes 2 ini katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya hanya 2. Kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia. Kenapa hanya 2? Kok berat banget melakukan? Padahal, maaf kalau di sini ada yang Katolik. Yang Katolik itu sampai 630, kalau nggak salah, larangan-larangan. Bagaimana mungkin? Kita mungkin bisa melakukan 100. Yang 500-nya bagaimana? Sangat sulit. Ini yang banyak. Nggak usah yang banyak. Perintah Tuhan sudah diringkas menjadi 2. Yaitu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Secara vertikal. Dan kasihi sesama manusia secara horizontal. Seperti dirimu sendiri. Berapa banyak suami memukuli istrinya? Berapa banyak suami mengkhianati istrinya? Berapa banyak orang tua menyakiti hati anak-anaknya? Berapa banyak orang tua pilih kasih kepada anak kandungnya sendiri? Bagaimana kita mau katakan, saya sudah mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mau katakan, saya mengasihi Yesus? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Bagaimana kita mau mengatakan, aku mengasihi Yesus dengan segenap hati? Mana buktinya? Anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, di depan mata kita, kita nggak bisa mengasihi. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sementara yang terlihat saja kita tidak bisa mengasihi? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah khotbah di mana-mana, yang sudah memberitakan Injil di mana-mana, yang sudah membaptis ratusan orang, yang sudah memenangkan banyak jiwa. Mana kasih kita? Dari mulut yang satu kita berkata, aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi sesama. Tuhan hanya tertawa dari surga. Anakku, jangan kamu berdusta. Aku menyelidiki hati dan batin orang. Bahkan sampai ke dalam hatimu yang paling dalam pun aku tahu. Jadi mulut kita mungkin di mimbar bisa berdusta. Saya sudah lakukan firman Tuhan. Saya sudah lakukan A, B, C, D, sampai Z. Mulut kita boleh berkata demikian. Tapi coba kita introspeksi dan koreksi. Sudah benarkah saya lakukan ini untuk Tuhan? Sudah benarkah saya mengasihi Tuhan? Sudah benarkah? Sementara yang di depan mata sendiri, kita belum bisa mengasihi. Pak, saya sudah mengampuni, Pak. Saya sudah melepaskan pengampunan. Tapi saya nggak mau ketemu dia. Saya nggak mau lihat mukanya lagi. Kalau saya lihat muka dia, saya pengen muntah. Apakah ini mengampuni? Apakah ini mengampuni? Jauh. Yesus tidak berdosa. Dia suci, kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dia Tuhan. Tapi ketika dia datang sebagai manusia, firman menjadi daging. Firman hidup di dalam daging. Apa yang dia lakukan? Dia mengasihi orang berdosa. Dia benci sama yang namanya dosa itu. Dia tidak suka sama yang namanya dosa.
tapi dia mengasihi orang berdosa. Dan dia mau datang untuk pikul semua dosa dunia. Dia pikul semua kutuk dunia. Dia pikul semua penyakit dan kelemahan manusia. Dia tanggung di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Pendeta, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan berkata, Pak Pendeta bisa aja. Yesus kan Tuhan. Kami manusia loh. Kami manusia biasa yang masih hidup dalam daging, Pak. Oke. Yesus saat dia menanggung kutuk dan dosa dunia. Yesus saat dia menanggung penyakit dan kelemahan manusia. Di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia manusia yang paling berdosa. Dia manusia yang paling terkutuk. Karena kutuk dan dosa dunia ditimpakan ke dalam tubuh Yesus di kayu salib. Dan dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Sudah selesai. Tetelestai. Kalau dia tetap Tuhan, dia tidak mungkin mati. Tapi karena dia saat itu menjadi manusia, bahkan manusia yang paling berdosa. Sampai-sampai Bapa pun meninggalkan dia. Sampai Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kenapa? Karena saat itu Yesus menjadi manusia yang paling terkutuk dan yang paling berdosa. Sehingga Bapa pun pergi meninggalkan. Karena Bapa kudus suci. Yesus saat di kayu salib, dia manusia yang paling terkutuk dan paling berdosa. Sehingga Bapa meninggalkan dia. Jadi kalau kita katakan, kita masih di dunia, kita masih di dalam daging. Maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Kalau Yesus kan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau katakan, Yesus saat dia memikul kutuk dan dosa dunia, dia manusia yang paling berdosa. Tapi dia bisa berkata kepada Bapa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 6 dikatakan tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus bisa mengampuni. Walaupun orang itu sangat mengkhianati kita. Memfitnah kita habis-habisan, bahkan menganiaya. Sampai mau membunuh kita. Kita harus berkata kepada Tuhan, Bapa ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ini yang seharusnya keluar dari mulut kita. Bukan katakan, lu gak tahu siapa gua. Wah, premannya muncul nih pendeta. Lu gak tahu siapa gua. Gak ada lagi yang begitu. Kita sudah mati karena hidup kita sudah mati. Dan kalau kita hidup sampai hari ini, Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi ego kita sudah mati, nggak ada lagi. Nah, Bapak itu yang kasih Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita bilang, aku mengenal Yesus, saya mengenal Yesus, tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus, dia seorang pendusta. Dan Bapak Ibu tahu, pendusta adalah anaknya iblis. Berapa banyak di antara kita yang suka berdusta? Pendeta, gembala sidang, hamba Tuhan. Ketika jemaat telepon, Pak, Bapak lagi di mana? Tolong dong doakan. Langsung kita ingat, ini dia rumahnya di mana ya? Oh, rumahnya di emperan, di pinggiran kali, di bantaran kali. Aduh, maaf bilang aja saya lagi di luar kota. Banyak Bapak Ibu, pendeta, hamba Tuhan yang demikian. Aduh, maaf saya sedang di luar kota, padahal dia ada di rumah. Kenapa? Karena dia nggak mau mengurusi orang-orang yang di bantaran kali, orang-orang pinggiran, orang-orang yang terbuang. Kenapa?
Nah, ada yang ada yang ngaku nih, ada yang ngaku katanya saya sering bohong. Saya juga suka bohong. Saya juga suka bohong. Kadang-kadang kalau saya datang ke rumah seseorang, Pak, ini makan dulu ya, Bapak kan belum makan. Oh enggak, saya sudah makan. Padahal apa? Saya nggak mau merepotkan tuan rumah. Janganlah sudah, ya. Kecuali kalau di rumah Ibu Lydia, saya nggak bisa nolak kalau di rumah Ibu Lydia. Kalau saya ke rumah Ibu Lydia nggak ada nawar-nawarin ini itu. Sudah siap di meja baru suruh makan, nggak ditanya. Nah, ini yang benar kalau betul, kalau yang sebenarnya harusnya seperti ini. Jangan tanya kepada hamba Tuhan sudah makan atau belum. Kalau tanya ke hamba Tuhan sudah makan atau belum, pasti dia jawab sudah. Ya, padahal lapar ya. Ini Pak Mikael Kuntana ini ya. Iya, selalu bohong. Jadi saya juga sering bohong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak ada istilah bohong kecil, bohong besar. Nggak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Semua sama. Dosa kecil, dosa besar sama. Upahnya maut. Apa itu maut? Neraka. Nah, Bapak itu yang dikasih Tuhan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya mau kita berkata jujur hari ini. Saya sudah mengaku saya masih suka bohong. Bapak Ibu bagaimana? Nggak perlu jawab di sini. Bapak Ibu silakan koreksi introspeksi sendiri, jawab kepada Tuhan. Tapi kalau saya jujur, saya masih suka bohong. Terutama dalam hal-hal tadi yang kelihatannya sepele. Pak, makan ya Pak ya? Oh enggak, maaf. Saya baru makan, padahal belum makan. Kenapa? Karena ditawarin. Tapi kalau sudah ditaruh di meja, itu beda lagi ceritanya. Gitu. Makanya Ibu Lydia Hendra itu tahu. Kalau saya datang ke rumah beliau, beliau nggak nawarin saya makan. Sediakan di meja, Pak, makan Pak. Nah, itu nggak bisa bohong. Ya, Pak Pendeta Komingguan, betul ya Pak? Sediakan di meja. Oke, ayat 5. Barang siapa menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi kalau orang yang menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sudah sungguh sempurna kasih Allah. Amin. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Ayat yang terakhir, ayat ke-6, ini yang menjadi tema. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup itu sangat simple, sangat mudah untuk kita tiru. Karena kita ini peniru yang ulung. Di sekolah dulu, Bapak Ibu, waktu sekolah kita dulu, suka nyontek enggak? Kalau Pak Pendeta Komingguan ini suka memberikan contekan. Ya, ya. Ini kenapa ini? Pak Mikael Kuntana atau Ibu ini? Ada dia ketawa sampai keluar air mata. Suka nyontek ternyata dulu ya. Suka nyontek atau memberi contekan nih. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kristus hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Simple. Kristus hidup itu sangat simple, sangat sederhana, sangat mudah kita tiru. Sangat mudah kita contek kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus apa? Setiap pagi-pagi buta, bangun dan menyingkir, memisahkan diri, kemudian bersekutu dengan Bapa di surga. Itu kebiasaan pertama. Kebiasaan kedua, pagi-pagi setelah berdoa, Yesus pergi memberitakan Injil dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari bait Allah ke bait Allah. Dia pergi. Nah, kita sudah pergi belum? Yang ketiga, Yesus pergi memberitakan Injil. Menyembuhkan orang sakit, menghibur orang berduka, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, memberi makan.
Sudahkah kita lakukan itu? Terakhir, setelah selesai melakukan semua itu, Yesus kembali pada malam hari, datang lagi bersekutu dengan Bapa, memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, Bapa yang di surga. Hal-hal ini bisa kita lakukan kalau kita punya lima modal. Modal yang pertama, rendah hati. Modal yang pertama, Bapak Ibu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu siap ditegur, siap dikritik, siap dikoreksi, siap dinasehatin bahkan dengan kasar, dengan keras sekalipun. Siap. Orang yang rendah hati tahu dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia perlu Tuhan, dia butuh Tuhan. Ini orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang jujur. Sudahkah kita semuanya jujur? Yesus itu rendah hati banget. Dia Tuhan, dia Allah, dia Raja, dia Pencipta, dia Pemilik segala yang ada di bumi dan di surga. Tapi dia mau turun ke dunia, menjadi manusia, lahir di kandang domba, menyerahkan nyawa di kayu salib. Supaya semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Dia di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia rendah hati. Dia tinggalkan tahtanya, tinggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dunia tempat orang berdosa. Layakkah Tuhan yang suci kudus bersama manusia yang berdosa tinggal di dunia yang kotor ini? Tidak layak. Tapi dia mau karena dia rendah hati. Yang kedua, Yesus jujur. Yesus jujur selalu berkata kebenaran firman di atas segala-galanya. Apa yang aku sampaikan adalah aku terima dari Bapa. Dan aku sampaikan kepada kamu. Dia jujur, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, Yesus hidup kudus. Sampai dia di kayu salib, dia tetap kudus. Tetapi ketika dosa dan tutup dunia ditimpakan ke dalam tubuhnya di kayu salib, baru dia menjadi yang berdosa. Bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa saya, dosa Bapak Ibu, karena dosa dunia. Yang keempat, Yesus taat. Dia taat, bahkan taat sampai harus mati, menyerahkan nyawanya di kayu salib. Yang kelima, Yesus setia. Dia setia sampai dia menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu kunyerahkan nyawaku. Tetelestai, sudah selesai. Yesus memiliki modal 5. Dia rendah hati, dia jujur, dia hidup suci, dia taat, dia setia sampai selesai semuanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus memiliki juga 5 hal ini. Yaitu rendah hati, jujur, hidup suci sampai akhir hidup, taat dan setia sampai Tuhan datang menjemput. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita kembali ke ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, mengenal Yesus. Yaitu jikalau kita menuruti perintahnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau dikatakan orang yang mengenal Allah, bahkan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, maka nggak ada kata lain. Harga mati, kita harus menuruti semua perintah-perintahnya. Sulit, Pak. Memang susah. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17:7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi ayat 5-nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita mengatakan sulit, Pak Pendeta, sulit untuk mengasihi Tuhan, sulit untuk mengasihi sesama. Tuhan katakan,
kasihilah musuhmu. Bukan hanya sesama manusia, tapi dikatakan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Minta berkat bagi orang yang memfitnah, bahkan mengutuki kamu. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita minta pertolongan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus, kita mampu lakukan. Kalau Yesus mampu, kalau Yesus sanggup, kita pun harusnya bisa, harusnya mampu. Asal satu syaratnya, andalkan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Karena ini harga mati. 1 Yohanes 2 ayat 3 ini. Dan inilah tandanya. Tanda. Ya, tanda orang punya sepeda motor. Dia harus punya BPKB. Dia harus punya STNK. Ini tanda. Tanda orang ini punya, memang dia pemilik motor ini. Dia pemilik sepeda motor ini. Dia harus punya tanda, yaitu STNK. Surat tanda nomor kendaraan bermotor. STNKB. Kemudian dia harus memiliki buku pemilik kendaraan bermotor. BPKB. Ini tandanya. Nah, kalau kita bilang, kita mengatakan bahwa saya milik Kristus. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, dia selalu bersatu. Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Yesus, kita percaya Yesus, tandanya kita harus menuruti segala perintah. Jangan berdusta. Harus jujur. Jangan suka marah-marah. Kalau marah boleh, tapi jangan suka marah-marah. Salah sedikit istri marah. Salah sedikit suami marah. Apa sedikit marah. Ibu Foni Kumala ketawa, berarti Ibu Foni suka marah sama suaminya. Ya, bertobat ya Bu ya. Kita semuanya harus bertobat. Jangan suka bohong, jangan suka berdusta, jangan suka marah-marah, jangan suka menyimpan kesalahan orang. Kasihilah semua orang. Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita harus mengasihi sesama kita manusia. Hidup serupa Kristus harus betul-betul seperti Yesus. Dia suci, dia kudus, tidak bercacat, tidak bercela, sampai dia di kayu salib. Di atas kayu salib, barulah dia menjadi manusia yang paling berdosa dan paling terkutuk. Karena semua kutuk dan dosa saja. Karena semua kutuk dan dosa kita. Karena semua kutuk dan dosa dunia ditimpakan ke dalam tubuh Yesus di kayu salib. Tapi bukan dosa Yesus. Tapi dosa saya, dosa saudara, dosa dunia. Artinya dia tetap hidup suci. Sampai akhir hidupnya. Kalau bukan untuk menanggung dosa dunia, dia nggak perlu di kayu salib dan menanggung semua kutuk dan dosa orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tanda bahwa kita mengenal Yesus, percaya Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Kita harus menuruti semua perintahnya. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Kadang-kadang kita lihat Ibu Besmel ini cantik ya. Aduh, mulai mengingini, itu sudah berdosa. Melihat wanita cantik ingin. Baru ingin, sudah berdosa. Apalagi kalau melakukan. Baru ingin loh. Ya, baru ingin. Matius 5 ayat 28. Jika engkau melihat seorang wanita dan engkau mengingininya di dalam hatimu, engkau sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Baru ingin. Hati-hati dengan keinginan kita.
Hati-hati dengan pikiran kita, karena di sini iblis bekerja, mencari celah. Karena 1 Petrus 5 ayat 8, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Yesus. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan barang siapa mengatakan ia ada dalam dia wajib, dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kiranya menjadi berkat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sangat sulit Bapak, kalau kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Karena kami sadar, kami tahu, kami sering menomor 10-kan, bahkan menomor 100-kan Tuhan. Ketika kami bangun pagi hari, kami tidak mengucap syukur, kami tidak mementingkan dan mengutamakan Tuhan. Tuhan menjadi nomor 10, bahkan Tuhan menjadi nomor 100, bahkan Tuhan menjadi dilupakan. Karena kami lebih mementingkan kepentingan kami pribadi, kepentingan kami keluarga, kepentingan kami kelompok dan golongan. Kami tidak lagi mementingkan Tuhan. Kami sudah berdosa kepada Tuhan. Oleh itu Bapak, Engkau mengingatkan kami untuk kami mengutamakan Kristus. Setiap hari kami melatih diri kami untuk terus mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Saat kami bangun pagi, kami bangun siang, bangun sore, bangun malam, kami bangun dari setelah kami tidur, kami mencari Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Kami berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Sebab Engkau layak. Terima kasih Bapak, firman-Mu mengingatkan kami. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami mengucap syukur Bapak, kalau pada sore malam hari ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Matraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, biar kami renungkan itu siang dan malam. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat lakukan. Sehingga kami terus bertumbuh dari sehari ke sehari, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau dapati kami tetap setia. Bahkan kami tetap mengucap syukur, karena Engkau tetap ada bagi kami. Bapak Surgawi, terima kasih. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan termateraikan di dalam hati setiap kami. Roh Kudus memateraikannya, dan kami boleh renungkan itu selalu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, kami renungkan itu. Dan kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala firman yang sudah kami baca dan dengar. Dan kami akan terus berhasil dan beruntung. Apa saja yang kami lakukan berhasil. Dan kami terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapak. Berkati semua partisipan yang hadir pada sore malam hari ini. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan saja yang memberkati semua kami satu persatu. Bahkan sore malam hari ini kami berdoa. Di dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih sudah dihiburkan. Yang letih sudah beban berat sudah diberikan kelegaan. Yang terikat sudah dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan. Yang dalam masalah dan pergumulan, Tuhan sudah berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, yang tidak hadir pun Tuhan jamah lawat. Tuhan pulihkan mereka, berkati mereka. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, kami boleh kembali bersama, bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali, kami didapati tidak bercacat, tidak bercela. Kami berdoa secara khusus buat Pak Pendeta Komingguan hamba-Mu. Tuhan, rencana untuk bor dan pasang ring di jantungnya. Jika sekiranya mungkin, kami mohonkan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Bahkan jantung yang tidak berfungsi dengan baik, Tuhan gantikan dengan jantung yang baru dari sorga buat Pak Pendeta Komingguan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi, kami percaya Bapak Pendeta Komingguan adalah hamba Tuhan. Maka jadilah padanya Bapak Pendeta Komingguan seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus, semua yang terbaik, semua yang terindah, Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah sediakan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami terima mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima Saya kasih kembalikan Bapak ke terima kasih. Melkianus. Ya, terima kasih Biasa Pak. hari ini ya temanya serupa dengan Kristus ya. Ada sebuah pujian ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, itu nggak mudah loh. Ya. Itunya di mute ya Pak Pendeta Kemingguan, itunya di mute. Ya. Oke, udah. Kita harus syukuri ya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sampai hari ini penyertaan, perlindungan, berkat-berkatnya itu melimpah buat setiap kita. Amin. Ya, kita masih sehat, kita masih bisa dengar firman Tuhan, ya. Kita masih bisa ditegur ya lewat firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita ini berubah. Hari demi hari kita berubah. Amin. Amin. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Besok saya udah siapkan tema yang jarang ya orang bicarakan. Itu temanya jadi pelaku firman Tuhan yang benar. Wah, ini ada 5 hal loh. Kita kalau dengar, itu menakutkan. Ya, seperti hari ini kita serupa dengan Kristus. Harus serupa. Ya. Kita harus ikuti teladan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Jangan menyimpang Amin. ke kanan dan ke kiri. Itu firman Tuhan. Amin. Ya. Amin. Jangan kita melanggar. Ya. Kita melanggar lampu merah aja ada hukumnya. Melanggar. Amin. Tadi dikatakan ya, hamba Tuhan akhirnya masuk penjara. Ya kan? Apalagi firman. Kalau kita melanggar, berarti kita satu bukti kita nggak mengenal Tuhan dan tidak mengerti Tuhan. Ya, mulut sih bisa manis ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya. Dengan Malaikat surga tiup trompet. Pret. Kena deh kita. Ya. Jangan ya, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Amin. Ya, karena kasih Allah itu cukup terbukti dalam kehidupan kita. Amin. Saya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Melkianus yang sudah mendoakan saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tanggal 6 Desember saya opname ya di rumah sakit. Tanggal 7 saya diambil tindakan pasang ring dengan cara dibor ya. Oh iya, baik. Bantu doa ya kalau semuanya diizinkan saya boleh sembuh ya, saya boleh sempurna kembali. Amin. Amin. Karena pasti takutkan anak-anak saya itu kayak takut kena serangan ya, serangan tiba-tiba itu nggak ada ampunnya lagi ya. Kita harus segera ya melakukan tindakan. Dokter pun juga bilang 100% berhasil. Amin. Lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya percaya ini melalui dokter juga tangan kepanjangan Tuhan. Amin. Ya. Kita Amin. harus ke dokter ya, bukan minum obat dan sembuh, itu cuma sakit kepala ya. Tapi kalau sakit dalam itu harus ke dokter. Ya. Amin. Terima kasih Pendeta Melkianus. Terima kasih Pak Pendeta Kemingguan. Jadi hamba yang setia ya, yang melayani Tuhan. Amin. Dan amin. Semuanya kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Joni. Amin. Untuk satu pujian sebelum doa syafaat Ibu Pondok Kepala. Tuhan Yesus berkati. Ya baik, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih untuk hambanya Pastor Melkianus yang sudah memberkati kita semua. Sebelum kita masuk doa syafaat, mari kita memuji Tuhan lagi dengan satu lagu. Dan nanti waktu mau doa syafaat bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus oleh yang hari ini bertugas untuk doa syafaat, boleh ditulis di chatting atau disampaikan langsung kepada hari ini
Pak Gideon ya sebagai pendoa syafaat. Baik, mari kita siapkan hati lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita ambil satu lagu. Lingkupiku. Bisa dengar suara saya? Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, saya persilakan Pak Gideon. Apakah ada permohonan doa? Siapa yang sekarang berdoa ya? Ya, silakan Pak Gideon. Oh, bukan hari Jumat saya. Enggak, hari ini. Oh ya, baik. Sorry. Siapa ya harusnya? Ibu Poni. Oh ya, maaf, Ibu Poni. Maaf, Ibu Poni, silakan Ibu Poni. Simpan yang rapi. Silakan Bu Poni, mic-nya dibuka. Mau ngapain? Suaranya gimana? Mau ikut. Oh, mau ikut sini. Tuh suaranya. Siapa itu yang buka? Pak Gideon. Oh ya, sudah. Iya. Silakan Bu Poni. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pembicara kami Pak Melkianus Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Engkau beri ide-ide yang baik Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bapa, Engkau pakai pelayanan Pak Melkianus Tuhan
dalam pelayanannya Tuhan. Engkau beri tambah-tambahkan hikmat lebih lagi Tuhan. Engkau berkati Amin. pelayanannya Tuhan. Keluarganya juga Amin. Engkau berkati Tuhan. Supaya satu Amin. keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak kami Amin. doa untuk tema yang disampaikan Bapak Merkianus Tuhan. Supaya kami semua menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Tidak mudah kami melakukan, Amin. tapi kami bisa melakukan karena mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Kami mau menjadi bejana-bejana yang selalu dibentuk dan menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kau pakai pelayanan Pak Merkianus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Pendeta Komingwan Tuhan sebagai gembala sidang kami di Family Ministry Tuhan. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau sembuhkan bagian jantungnya Tuhan. Kami percaya oleh biru-birunya Pak Komingwan sembuh jantungnya Tuhan. Engkau sudah menggantikan jantung yang baru Tuhan. Bapak kehendak-Mu yang terjadi Tuhan buat Komingwan Tuhan. Engkau juga pakai pelayanan Komingwan Tuhan sebagai gembala sidang. Engkau beri kekuatan kesehatan. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan sebagai gembala sidang kami Tuhan. Engkau beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Engkau juga pakai pelayanan Pak Hendra Tuhan supaya dia boleh setia melayani Engkau. Engkau juga berkati keluarganya, istri, anak, mantu dan cucunya Tuhan. Kami percaya gembala sidang kami Engkau berkati kehidupan jasmani dan rohaninya Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang peserta yang Iko Family Ministry. Engkau berkati pelayanannya dalam kehidupan sehari-harinya. Engkau berkati dan Engkau juga berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapak pulihkan kembalikan bangsa kami Tuhan. Yang memimpin pemerintahan bangsa kami Bapak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Kau memimpin dia Tuhan supaya mereka adakan hujan pertobatan buat presiden kami Tuhan. Bapak Kau pulihkan kembalikan bangsa kami Tuhan. Bulan Februari bangsa kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Engkau pilih supaya ada keamanan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Supaya pada hari hanya pemilu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada keributan Tuhan. Supaya Engkau pilih yang presiden yang takut akan Kau yang dapat mengubah bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Tuhan. Engkau juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Engkau utus Tuhan. Baik di bangsa-bangsa maupun di daerah-daerah maupun desa-desa maupun di pelosok-pelosok Tuhan. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau utus hamba-hamba-Mu Tuhan. Supaya bangsa kami ada hujan pertobatan sebelum kedatangan-Mu kedua kali Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Israel dan Palestina Tuhan. Pulihkan, kembalikan Bapak, ada kedamaian buat bangsa negara-negara luar Tuhan. Kami percaya sebelum kedatangan-Mu kedua kali bangsa kami diselamatkan untuk kemuliaan. Kita angkat tangan untuk menerima doa berkat dari Komingwan. Saya serahkan ke Komingwan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua. Percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya selalu di dalam bekerja, dibuatnya berhasil.
dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh. Yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok kita ibadah di awal bulan. Saya yang melayani. Maaf tadi suaranya hilang. Dan anggur ya. Untuk kita perjamuan suci bersama-sama besok setelah ibadah firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Melkianus. Silakan. Suaranya hilang Pak Mingguan. Silakan Bapak. Jelas suaranya Pak Joni. Suara Pak Komengban jelas. Ya, silakan Pak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Komengban. Kami mewakili Family Ministry mengucapkan